Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di ngobrol edisi spesial sama saya, luar biasa. Jadi hari ini rencananya memang ngedadak loh. Jadi bangun agak siang, nggak sarapan pagi. Di sarapan itu jam berapa itu? Jam 10-an kalau nggak salah mah. Alhamdulillah pada hari ini kita tadi upload beberapa, mungkin ada sekitar 10-an video udah di-upload, alhamdulillah. Ya saking fokusnya, oke lah. Cuman pas tadi jam 10-an tiba-tiba ada kontak, karena memang harusnya minggu sekarang itu sama Teh Poni. Cuman minggu kemarin hari Senin kan kita ke Jakarta, jadi gak bisa kontak beliau langsung buat janji. Cuman ternyata saya sedang ada di Hedge House di Angkrek, jadi kalau misalnya mau bisa collab bisa langsung sekarang ke di sini. Alhamdulillah pada waktu itu udah mulai agak longgar, jadi udah berangkat ke Hedge House. Jadi mohon maaf tadi teman-teman, tadi kan saya bilang Hazy Coffee ya, jadi mohon maaf, nama benernya itu adalah Hedge House di Angkrek, tepatnya di Jalan Angkrek nomor 97A. Jadi di sini mungkin disebut pertengahan Angkrek lah. Jadi dari sini cukup dekat, strategis, dekat kota. Teman-teman yang ingin santai nongki-nongki di sini bisa langsung ke Hedge House. Di sini sebetulnya saya ditemani oleh teman-teman Rewaiters. Teteh namanya siapa? Lagi sibuk. Jangan apa-apa. Jadi tanya sendiri, jawab sendiri, kita gak apa-apa. Rencananya kita udah collab sama Teh Poni, kita mau pulang, cuman ternyata hujan. Tapi ketika udah sholat, kayaknya udah nggak turun lagi, tapi gak apa-apa lah, karena hari ini kita ada sedikit pembahasan yang mau saya bagi buat teman-teman semua mengenai YouTube khususnya. Jadi nanti simak ya, luar biasa, terima kasih. Di Hedge House ini saya 2 kali, karena pertama itu sama Bang Apip sama Bang Andi ya, Bang Afif sama Bang Andi sama Aroni juga, kita habiskan malam di sini bebarengan, kita ngobrol pada waktu itu. Sekarang saya kesini lagi karena saya kebanyakan nggak ke daerah Angkrek loh, teman-teman, saya kebanyakan ke daerah alun-alun. Jadi ini amazing sekali. Di Hedge House ini keren loh, suasananya itu nyaman sekali. Kita ada beberapa place yang atas itu lantai 2, saya juga baru tahu itu untuk meeting, bisa mungkin sampai 30 orang bisa masuk Teh. 35 orang untuk meeting, untuk acara party kecil itu bisa masuk. Di bawahnya ada semacam, ini disebutnya apa Teh, lobby bar. Di sini ada bar juga. Kemudian juga di luar ada untuk yang di bawah langsung beratapkan langit langsung ada, terus juga yang ada atapnya juga ada. Istilahnya apa itu Teh? Mungkin Pub. Kalau hall outdoor. Oh ya, ada yang outdoor, ada yang indoor. Oke, ada yang outdoor, ada semi indoor. Jadi teman-teman banyak pilihan di Hedge House. Teman-teman bisa langsung aja ke Hedge House di Angkrek. Pokoknya mah Jalan Angkrek pertengahan ada Hedge House, sebelah, kalau dari kotanya mungkin sebelah kiri, kalau dari Angkrek itu sebelah kanan. Bisa langsung ke Hedge House. Buat Hedge House, thank you ya, luar biasa. Jadi teman-teman, di sini saya ingin bahas sedikit tentang YouTube. Jadi kan mungkin ini bisa disebut bukan permohonan maafnya. Jadi kan saya itu mulai YouTube itu Agustus 2020. Waktu itu ya beberapa lah. Kemudian hampir setiap minggu itu saya produksi hampir 10 video setiap minggu. Dari mulai collab sama guru SD, teman SD, SMP dan lain-lain. Dan endingnya itu video semua diupload. Cuman ketika kagetnya itu adalah itu semua belum saya upload. Sudah diupload tapi belum dipublish. Jadi mungkin dari sekitar, jadi saya juga kagetnya ternyata ada stok 30-an video yang harusnya diupload. Cuman ternyata saya pending dulu. Jadi hingga sekarang, tadi alhamdulillah ada sekitar 10 video diupload. Jadi setelah ini kita pulang langsung upload lagi. Jadi luar biasa sekali. Ini sebetulnya mah
Jadi interestnya itu kurang. Jadi itu yang saya mohon maaf khususnya bagi narasumber, bagi guest star saya yang dulu pernah saya ajak collab, cuman videonya belum saya upload, jadi saya mohon maaf sekali. Jadi rasa penasaran, rasa kebanggaannya itu berkurang karena saya abaikan. Jadi saya mohon maaf untuk semua guest star saya yang videonya saya pending hingga sekarang. Jadi setelah ini kita percepat, kita upload, walaupun memang untuk tag kita sedikit mungkin kurangi karena dari 500 itu lumayan banyak juga. Plus juga nanti kita buat video-video lebih rapi lagi biar mudah di pencarian YouTube. Jadi kemarin ngobrol sama Encep, ternyata kalau kita nggak upload itu YouTube kita atau video-video kita nggak akan mudah ada di pencarian. Jadi kurang lebih 1 bulan saya nggak upload, nggak ada penambahan untuk subscribe. Jadi dulu itu kan terakhir 180, sekarang saya cek ternyata bertahan di 184 orang. Jadi dari sekian ribu penduduk Sumedang hanya 184 orang yang subscribe YouTube saya. Semoga dengan adanya semangat dari Teh Poni, tadi juga kita ngobrol dengan Teh Poni, nanti teman-teman silahkan simak videonya. Let's start from zero, bahkan mungkin minus, bertahap karena gak ada yang instan. Kita lanjutkan hingga mungkin nanti bisa masuk ke sesi dimana ada di puncak. Nah plus juga ini tadi kita ngobrol itu adalah tentang apa ya, tentang how to start. Jadi cara memulai jadi gini loh, nantilah teman-teman simak video Teh Poni biar nggak spoiler. Jadi teman-teman silahkan simak. Jadi hari ini kita akan ngebahas yang disebut dengan lifestyle mungkin ya, lifestyle. Jadi kita akan bahas tentang lifestyle. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dulu itu paling barter itu mungkin saya makan ataupun minum di tempat-tempat yang memang sangat terjangkau bagi saya pada waktu itu. Jadi ketika puncaknya itu adalah ketika kita udah belajar hipno, itu puncaknya. Jadi dulu itu lebih banyak mungkin saya stay di rumah atau enggak juga mungkin makan di luar. Nah masuk pada momen itu puncak, bagi saya itu puncak itu adalah ketika di hipno sama Aroni. Jadi itu dimana kita benar-benar bosen loh dengan yang namanya hotel dan cafe itu, karena kita pelatihan di Sapir, naik ke mana lagi ya, ke Amori, kemudian ke mana lagi ya, Sumedang tuh di mana aja hotel teh? Kencana kita belum, Mutiara belum. Yang kota itu paling hotel tuh Sapir, Asri paling jadi peserta mungkin. Kalau di mana lagi nya? Di Handayani mungkin nginep dan lain-lain. Oh ya, kalau acara itu kita jarang ya, bukan jarang ya, Sumedang mah hiji dua lah. Kalau misalnya untuk tidur makan itu Amori udah, Handayani udah. Nah ini mah gak ada shopnya ya, hanya untuk tidur. Mana lagi nya? Sapir udah, mana lagi nya? Amori udah dan lain-lain lah. Kalau kafe Bonkol, Kafe Mandiri, kemudian Sasipa kita belum. Kita di Hez, kemudian ini teh Spot, kemudian Orchid, kemudian aduh ya Allah, apa lagi nya? Pokoknya mah itulah. Jadi istilahnya mah, jadi bukan titik puncak ya, salah satu momen dimana saya bisa betul-betul merasakan banyak hal baru itu adalah memang ketika sama Aroni. Jadi kegiatan di sini, kegiatan di sana, enggak acara di sini siapa, enggak bantu di sini siapa, ini di sini alhamdulillah. Jadi ikut pernah merasakan itu yang notabene-nya hanya untuk kalangan tertentu atau orang-orang tertentu. Jadi seenggaknya bisa ikut serta gitu. Dan setelah itu mungkin ya banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, karena kita nggak semata-mata loh. Jadi dengan sama halnya dengan ini loh, Raffi Ahmad bisa pernah nonton videonya,
yang sama Dimas kalau nggak salah. Jadi price list harga itu kadang menjadi sebuah patokan. Jadi kalau kita membeli barang dengan harga yang lumayan mahal, motivasi kita bekerja tinggi loh. Saya baru ngeh loh, berarti kalau misalnya ya kan gitu. Manusia itu kan inginnya segala sesuatu murah, mudah, cepat. Tapi kita lupa prosesnya dan hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita bicara tentang bukan pencapaiannya, artinya kalau kita terlena dalam kesempatan itu, maka kita akan fokus gak banyak berubah. Artinya kita gak bekerja secara maksimal, kita bekerja mungkin hanya leha-leha, hanya seadanya, gak menuntut banyak ataupun gak berjuang lebih banyak lagi. Ini sebetulnya alangkah luar biasa, mungkin suatu hari nanti kita coba hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba, namun tetap dengan kondisi kita memungkinkan untuk dicoba. Jadi mungkin secepatnya kita akan, karena kan sebenarnya saya ini orang rumahannya, jadi mungkin langkah lebih luar biasa lagi jika sometimes kita ajak orang ketemu di mana, makan di mana, ngobrol di mana. Jadi kesannya memang lebih fun, lebih banyak pilihan, lebih keren luar biasa. Jadi semoga dengan awalnya ini suatu hari nanti alangkah luar biasa. Jadi nanti akan ada banyak perubahan. Plus juga untuk video-video kita kan kebanyakan justru malah stuck di sebetulnya mah di rumah itu nyaman loh. Di rumah itu sangat nyaman loh, artinya private. Jadi kalau kita ngobrol dengan seseorang di rumah itu kesannya kita betul-betul dekat dengan orang tersebut. Cuman untuk naikin share istilah nama kurang begitu tinggi. Jadi mungkin kita nanti ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat makan juga yang spesialis Sumedang sekalian juga promoin, biar nanti share-nya bisa lebih tinggi. Jadi dengan adanya share tersebut kita harapkan penonton kita semakin bertambah lagi. Ada teleponnya di belakang. Ini teman-teman udah ada acara meeting. Alhamdulillah teleponnya harusnya tadi istirahat beliau, cuman ternyata gak boleh ya, gak. Saya ada kosong. Jadi teleponnya meluangkan waktu betul-betul untuk ada di YouTube kita. Terima kasih buat teleponnya. Amazing loh. Jadi mungkin kita habiskan waktu sebentar, langsung kita pulang. Intinya apa ya? Intinya itu bekerjalah sampai di mana ketika ada orang bertanya, "Gak ada lowongan gak?" Nah, itu paling di puncaknya di sana. Plus juga hari ini kita ketemu dengan orang-orang hebat. Sebenarnya di belakang layar ada Atata. Thank you ya. Luar biasa. Siap Pak. Jadi Atata itu suaminya Teh Poni. Ternyata praktisi hipno dan NLP juga. Jadi nanti kita bisa share lebih banyak lagi. Kemudian juga keren luar biasa. Teh atur nuhun luar biasa. Jadi barusan di belakang ada Teh Poni. Kayaknya udah beres untuk meeting. Jadi mungkin terima kasih buat Teh Poni. Itu sebetulnya kita masih garis besar loh, belum ke tahap mendetail tentang cerita Teh Poni. Plus juga mungkin nanti bisa di-share langsung di YouTube-nya Teh Poni oleh Teh Poninya sendiri, gak apa-apa. Atau mungkin juga bisa nanti kita collab lagi. Jadi artinya pentingnya YouTube itu apa? Jadi supaya orang tidak menjudge kita pada titik puncak. Jadi sebetulnya gini loh teman-teman. Manusia itu dituntut untuk biasa melihat atasnya dulu loh, wajahnya dulu. Kemudian kalau kita gedung lihat atasnya dulu, kalau kita lihat gunung puncaknya dulu. Tapi kita nggak tahu proses bawahnya seperti apa, karena perlu kita ketahui bersama bahwa puncak gunung itu lebih berbahaya dibanding dengan puncak gunung. Jadi kalau kita beranggapan bahwa mungkin suatu hari nanti ketika saya punya, bukan mungkin ya, bismillah saya punya 1 atau 2 juta subscriber, maka mereka juga akan melihat saya pada waktu itu. Mungkin video sekarang mereka nggak akan lihat loh. Mungkin sekarang mereka nggak akan lihat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya berusaha, saya berdoa, semoga mereka pun harus tahu bahwa proses saya membangun sesuatu itu perlu waktu dan kesempatan.
perlu biaya juga. Karena istilah nama apa ya, banyak hal yang kita ketahui hanya pada satu sisi ataupun hanya pajak di atas, nggak di bawah, nggak di samping, nggak tahu bagaimana perjuangannya. Intinya teman-teman akan banyak cerita dan kesempatan. Silahkan. Intinya mah dengan teman-teman buat channel ini, teman-teman nggak perlu menjelaskan teman-teman itu siapa. Jadi bisa teman-teman istilahnya mah nanti juga mereka akan tahu, mereka akan mungkin juga seenggaknya sedikitnya tahu lah tentang bagaimana proses saya wawancara dengan orang lain. Itu aja. Kemudian juga saya ketemu dengan fotografer Ajimi sama Reza kalau salah ya, di teman-temannya Tehponik. Nanti mungkin next time kita nambah channel juga, jadi kita bisa buat video dan juga buat kita buat video, kita buat dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Jadi ya keren, luar biasa lagi. Sebetulnya di luar udah nggak itu loh, di luar itu sebetulnya udah nggak hujan, tapi kita udah kebentuk nyaman di sini, ya udahlah nggak apa-apa. Saya itu sekarang ada di barnya Hedge Sofa, jadi teman-teman bisa nyobain di sini. Menunya variannya banyak, jadi teman-teman bisa banyak pilihan, baik itu untuk minuman dan juga untuk makanannya. Kemudian di sini karena saya bukan seorang tahu kopi, jadi saya nggak bisa menyebut kopi A, B, C, D. Saya juga kurang suka dengan kopi, jadi saya nggak bisa review tentang kopi. Teman-teman silakan coba aja langsung ke Hedge Coffee. Oke, terus apa lagi ya? Yang akan kita bahas itu apa lagi ya? Mungkin kesempatan. Oh iya, sekalian juga teman-teman saya mau klarifikasi. Ya, kayak artis-artis tak klarifikasi. Jadi kan saya sebetulnya masih ikut program LHC Laisa Holistic Care. Slim 30 hari 30 day challenge untuk slimming. Cuman ternyata karena seminggu saya di luar kota, plus juga saya collab jadwal agak sedikit banyak, jadi akhirnya nggak ditutup di rumah juga, plus juga saya nggak bawa produk, jadi stuck. Aduh, saya baru ingat loh, kemarin saya ajak ngobrol sama Teh Leli, sama mentor saya, siap teh. Jadi memang saya akui saya itu banyak, ya bisa disebut banyak alasan lah, karena semua nggak perlu ada alasan ya, cuman nggak tahu kenapa ini segala rupa akhirnya stuck. Jadi saya hanya mungkin 4 hari, semingguan lah kurang, pokoknya ya Allah Gusti. Jadi saya akui teman-teman, manajemen waktu saya kurang begitu bagus. Jadi pemilahan waktu, prioritas pekerjaan dan prioritas kegiatan banyak kecoceng. Jadi otomatis saya nggak bisa maksimal. Tapi bismillah, dengan adanya kondisi sekarang dan the next time, kita wajibkan maksimal dalam bidang apapun. Cuman memang pemilahan waktu, pemilahan kesempatan juga memang perlu kita siasati agar bisa seimbang dengan tujuan, tidak mengganggu tujuan, tidak mengganggu tugas pokok, tidak mengganggu lain-lain, jadi bisa lebih maksimal lagi. Luar biasa, tepuk tangan buat saya sendiri. Jadi memang hari ini kita amazing sekali. Plus juga apa lagi ya? Jadi teman-teman pada hari ini hanya menyaksikan saya ngobrol sendiri aja. Oh iya, hari ini saya tadi membagi beberapa judul dalam video saya. Jadi teman-teman bisa cek aja playlist, sekarang udah mulai banyak. Tadinya saya mau membagi itu adalah Langga Kusuma, ONS atau On Suggestion, sama hubungan manusia HM. Tadinya mau dipisah, cuman tadi saya menemukan cara ternyata bisa digabung. Jadi YouTube saya cuma satu, Langga Kusuma, cuman nanti playlistnya banyak, itu aja. Jadi supaya saya nggak promo banyak media sosial. Jadi untuk YouTube saya tetap nama Langga Kusuma. IG, alhamdulillah walaupun sangat sederhana sekali, ternyata bisa berpengaruh juga. Oh ya, sekalian juga kita mau ngomen juga loh.
kita mau ngomen juga, bukan ngomen sih, lebih kepada apanya? Sekarang ini ngapain? Oh ya, upload. Sorry, upload. Kita itu mau upload foto tadi sama siap Kang. Oh, Atata ya. Oke, thank you Atata. Jadi kita ada tambahan teman baru, alhamdulillah. Terima kasih Teh Nung yang telah merekomendasikan. Jadi teman-teman yang ingin ikut serta mendukung upaya saya untuk Langga Cari Mertua dan Langga Balik Kanan, teman-teman tinggal rekomendasikan. Khususnya teman-teman yang artinya gini, oke lah saya tidak bisa hadir dalam ngobrol, tapi teman-teman bisa rekomendasikan bahwa si A, atau kenalkan saya dengan teman-teman dari teman-teman, jadi biar mungkin bisa lebih luas lagi. Terima kasih buat Tendung telah mengenalkan saya kepada Teh Poni. Jadi kita berbagi. Follower beliau lumayan banyak loh. Kemarin saya cek di IG-nya Teh Poni itu 12 ribuan followernya, jadi sangat banyak sekali. Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada Atata, suaminya, sama Teh Poni juga, bahwa saya minta izin untuk pansos. Alhamdulillah diberi izin dan beri kesempatan. Nanti kita bisa kondisikan. Oke, kita upload dulu ya. Ini kita sama Teh Poni itu yang mana ya? Kok keren bangetnya? Kaget loh. Oke, ini dipotoin sama Reza nih ya. Oke, thank you. Jadi sebetulnya mah sedih juga loh teman-teman, saya upload foto bersama dengan orang lain kayak kemarin sama Agris. Karena apa? Ya artinya kan saya setelah melakukan collab, tapi teman-teman yang udah collab videonya nggak diupload. Aduh, betul ya. Jadi itu saya minta maaf. Setelah ini pokoknya mah kita maksimalkan untuk upload. Jadi besok, sebenarnya besok mau ada acara nggak? Sekarang tuh sama Lancip, kan Lancip mereka Sumedang mau ya? Oh nggak, kayaknya nggak, soalnya udah sore. Nah udah sore nggak apa-apa lah, udah sore, karena kan ada tugas tadi teh. Ya nggak apa-apa lah, nanti bisa sampai hari-hari yang lain lagi. Jadi hari ini kita mungkin menikmati waktu dulu lah. Udah ini kita langsung langsung upload lagi, karena kurang lebih ada 20-an lebih lagi lah video yang belum diupload. Terus juga kemarin Asubhan, ya Allah mesti belum digabungin. Itu dua sesi foto, jadi belum digabungin. Jadi aduh sedih dalam artian belum bisa maksimal gitu. Jadi teman-teman udah banyak yang mengorbankan waktu, kesempatan untuk ngobrol dengan saya, sedangkan saya sendiri gak banyak meluangkan waktu untuk bisa upload. Jadi saya mohon maaf. Luar biasa. Jadi kalau saya cerita tentang Teh Poni bisa spoiler, jadi teman-teman silakannya tonton. Cuman yang jelas gini loh. Jadi sometimes Hotman Paris pernah bicara. Dia pernah kan membelikan sebuah mobil Lamborghini kalau nggak salah buat anaknya. Jadi itu supaya meningkatkan motivasi kita bekerja. Saya baru sadar loh, ternyata bener loh. Artinya dengan kita, oh ya, kemarin juga kan ini loh teman-teman, 2019 kemarin ada Bang Zul dari Malaysia pelatihan hipno di Aroni. Waktu itu kita pelatihannya biasa di Pila di Cisalak. Saya bagian untuk antar jemput di Sumedang. Enggak, bantuin transportnya siapa? Jadi waktu itu saya bantuin transportnya dari Sumedang, dari hotel dari Handayani, kebetulan dari Handayani ke Cisalak Cisarua. 7 hari, kurang lebih 7 hari. Siapa? Pulang pergi sama. Pada waktu itu Aai yang sama Bang Zul ngajak saya untuk jemput saya di di salah satu rumah. Siapa? Pada waktu itu di suatu tempat yang memang agak sedikit unik loh, di kota tapi suasananya beda loh, itu keren loh. Gak perlu saya sebutkan di mana lokasinya, cuman itu keren, tertutup, private, luar biasa, sunyi, senyap, padahal di kota. Saya masuk, unik loh, halaman luas, luar biasa, ngobrol-ngobrol sama Ai. Ini gimana?
ini rumah siapa? Ini rumahnya adiknya, namanya Arapika, saya masih ingat. Ketemu cuman pas pulangnya waktu itu ngobrol sebentar. Kita makan di samping kolam sama Aik. Kerennya kalau misalnya dibuat acara apa, dan memang peruntukan memang itu rumah gitu ya. Cuman Aik pernah bilang gini enggak. Jadi Aik beliau menyampaikan enggak, sometimes kita harus juga tahu istilahnya mah di lingkungan mana kita ada, kemudian juga di manapun kita ada. Pokoknya mah Aik memotivasi saya untuk gak bekerjalah gitu nya, maksimalkan potensi kamu, kemudian juga pokoknya mah artinya hingga suatu hari nanti kamu akan memiliki rumah seperti ini gitu ta. Siapa? Jadi itu saya masih ingat sekali loh. Iya. Jadi supaya orang teh leha-leha gitu ta. Jadi kita bangun jam 7 pagi ngapain coba? Udah ketinggalan show, ketinggalan apa? Atau bangun siang juga ngapain coba? Tirulah gitunya Hotman Paris kerjanya, daya kerja beliau yang udah mungkin secara umur lebih lumayan senior. Jadi udah jam 3 pagi itu udah ada di kantor, udah ngurus semua pekerjaan dia sebagai seorang pengacara, sebagai lawyer. Kita pun juga sebenarnya harus lebih dari itu gitu ta. Ketika mereka bisa bangun jam 3 pagi, kita harus bisa lebih pagi. Kita harus bekerja, memperbaiki video-video kita. Jadi jangan sampai ada kesempatan jeda untuk istirahat. Istirahat wajib, malas-malas enggak. Fokus, bekerja. Biarkan nanti sore nanti kita lupa bahwa kita pernah bekerja. Saking kita bekerjanya. Jadi kan, kalau saya mencari uang di YouTube, itu kecil loh. Kecil sekali karena follower masih 180-an, itu ini masih kurang, segala apa masih kurang. Jadi no time for males-malesan. Jadi istilahnya mah fokusnya kita kerja. Jadi kalau misalnya Bang Hotman bangun tidur jam 3, kita harus sama minimal sama dengan beliau. Minimal sama dengan beliau. Kita upload, kita kerjakan apa, buat persiapan apa. Jadi ketika hari ini pun saya tanpa skrip gitunya, jadi story nanti harus dimaksimalkan, omean YouTube, playlistnya segala rupa. Nah, jadi ketika nanti kita buat video seperti ini, kita udah ready, kita udah siap gitu ta. Fungsinya apa? Agar kita tahu, kita paham tolak ukur kita seperti apa, tujuan kita seperti apa, hal apa yang kita belum dapatkan, hal apa yang sudah kita dapatkan. Jadi fungsinya gitu, supaya kita terus bekerja, berusaha, berdoa, dan berusaha. Dengan adanya momen tersebut, maka sebetulnya mah kita akan terus berjuang, berkarya, berkarir di bidang kita masing-masing. Kita kan masih minus selalu tentang hipno karena apa? Kita belum update terbaru, belum buat playlist terbaru, sehingga kita hanya fokus dengan ngobrol, padahal banyak potensi-potensi lain yang bisa kita dapatkan. Oh ya teman-teman, sebenarnya udah pun udaranya, hujan udah mulai reda, nanti segera kita pulang. Cuman uniknya di Hedge House ini kita itu banyak gunakan untuk party ya, kayak semacam ulang tahun, kemudian juga ada hal-hal yang memang saya baru ngeh juga loh. Jadi selama ini saya belum buka mata gitu ya, belum mencoba hal baru, jadi mohon maaf. Jadi segera gitu ya. Kita ada pesta ulang tahun di atas sama di bawah. Jadi teman-teman ini unik sekali. Bukan uniknya, cuman memang saya sendiri yang terlalu jarang buat kesempatan. Jadi mulai hari ini kita banyak belajar, banyak lihat situasi lingkungan, situasi sosial, situasi ekonomi juga, agar kita senantiasa terus belajar dan belajar lagi. Amazing loh, kita ini amazing. Oh ya, teman-teman, tadi saya buka salah satu komentar di YouTube, nggak di YouTube sana, di YouTube, cuman di screenshot pindah ke IG. Di sana disebutkan gini, sometimes ketika kamu fokus dengan tujuan hidup kamu, maka kamu akan kehilangan teman. Jadi mungkin karena kalau saya sih kurang begitu memperhatikan ya, cuman saya baru ingat juga nya ternyata mungkin saja hal tersebut bisa terjadi.
Karena ya bener oke sih, teman-teman saya kebanyakan usia senior ya otomatis namun diajak ulinda satu puguhnya. Jadi saya baru ngeh loh. Jadi kayaknya udah saatnya loh kita ada temen. Karena yang mahal dari sini adalah sosial kok. Jadi 82.000. Kagak lah. Jadi Teh Poni tadi sedikit ngobrol tentang yang namanya apa ya? Tentang namanya apa? Lupa lagi itu Teh Poni itu. Jadi istilah nama nantilah teman-teman simak di Teh Poni, saya sendiri bingung mau bilang apa. Cuman yang jelas ketika di sosial di lingkup masyarakatnya, saya juga baru tahu juga. Bukan baru tahu sih, baru menyadari dan mengakui apa yang disampaikan oleh Teh Poni banyak sama dengan yang disampaikan oleh orang lain. Jadi ketika kita di sosial, tetap yang akan ditanya adalah berapa jumlah anak. Klise ya. Berapa jumlah anak? Kemudian juga kalau ditanya penghasilan mereka gak akan jawab loh. Tapi ketika ditanya bekerja sudah punya kendaraan apa, bekerja di mana, itu tetap jadi nilai prestis gitu kan. Jadi kalau kita membangga-banggakan, mungkin ada teman-teman saya yang luar biasa, mereka belajar hingga mungkin S1, S2, S3 gitunya, dan alhamdulillah mereka jadi orang-orang luar biasa. Mungkin dan itu juga jadi patokan loh, karena orang itu dilihat juga dari latar belakang pendidikan dia. Tapi ketika kita banyak belajar lagi, ternyata tetap yang akan dinilai dari masyarakat itu adalah berapa jumlah anak, kerja di mana. Kalau kita udah bekerja, udah punya anak, maka ditanya berapa jumlah incu, naik lagi berapa jumlah buyut. Jadi nilai-nilai kuantitas seperti itu tetap akan ditanyakan oleh orang-orang sekitar kita. Bukan budaya Indonesia ya, budaya saya itu adalah orang akan dilihat dari berapa jumlah anak mereka. Semakin banyak anak, kadang mereka berpikir mereka luar biasa. Plus juga ada yang mungkin seperti ini, anaknya cuma satu tapi berkualitas ada. Jadi nilai kuantitas, nilai kualitas itu menjadi salah satu patokan utama di budaya saya. Jadi kalau kita menentang budaya tersebut, bukan menentang ya, kurang begitu sejalan dengan budaya tersebut, maka otomatis kita nggak akan punya posisi di mereka. Itu ngeri sih enggak, cuman harus jadi perhatian bagi kita, karena sometimes posisi udah nikah, posisi bekerja itu akan lebih banyak berbicara dibanding dengan apa yang kita bicarakan. Serius loh. Plus juga gini, kemarin kan saya ke Jakarta, ketemu dengan Wak Erni yang punya dapur bun-bun, channel dapur bun. Teman-teman silahkan yang ingin tahu tentang masakan, khususnya masakan Sunda. Dan juga mungkin ada masakan barat juga loh yang dibuat oleh Wak Erni. Teman-teman silahkan kunjungi dapur bun-bun. Jadi itu banyak referensi masakan. Kemarin yang terbaru itu seblak. Jadi teman-teman bisa buat seblak di rumah. Dikasih bumbu rahasianya juga, dikasih bahan-bahan dan cara masaknya. Silahkan langsung kunjungi dapur bun-bun. Wak Erni pernah bilang seperti ini. Ketika kita semakin sebut saja secara pekerjaan semakin naik, maka gaya hidup pun juga mau tidak mau mengimbangi. Wak Erni punya tas yang bagi saya itu edan gitu. Harga tasnya itu kurang lebih hiji 2 jeung motor gitu. Ya Allah Gusti. Wah serius harga tas? Ini mah gede ya, kecil loh. Tahu kan tas perempuan, tas ibu-ibu gitunya yang paling ukuran segini lah, 20 cm, 25 cm. Panjangnya mungkin segini. Inilah. Di tank ini disimpan di di bahu gitu ya, itu harganya kurang lebih sama dengan motor. Saya motor lah ya, terus saya juga kaget, serius Wak punya tas harga segitu. Memang jadi istilah nama hanya Wak Erni
mau tidak mau untuk sekelas, bukan sekelasnya, memang kan gini loh, karena WR ini punya jabatan tertentu, jadi selama klien kemudian juga teman-teman yang lain juga mereka kan memperhatikan. Dan plus juga kan WR ini memang terjangkau buat beliau, jadi istilahnya mah nggak dipaksakan karena memang itu kebutuhan. Cuman bagi saya pribadi tepok jidat loh, jadi kalau dibayangkan WR ini bawa motor kemana-mana lah, bukan bawa tas loh, karena harganya kurang lebih sama loh. Kemudian WR ini pernah beli juga sepatu kurang lebih harganya itu 7 jutaan untuk Adidas kalau nggak salah. Apalagi kalau untuk WR ini nyanyi sama Waalnya. Amazing loh. Kaget ekstrimnya itu adalah harga sepatu pun sampai sekian juta gitu ya, cuman keren loh. Ya memang nggak dipaksakan, memang itu kebutuhan dan memang terjangkau untuk sekelas WR ya no problem sebetulnya mah. Terus juga mungkin ada sepatu-sepatu yang harganya lebih ekstrim lagi, tapi ya itulah proses. WR juga terima kasih kepada WR. Jadi istilahnya dengan adanya kondisi tersebut membuat saya berpikir seperti ini. Saya bisa berpeluang juga seperti beliau. Artinya enggak, kita punya hipno, kita punya NLP, kita punya media, ayo dong bekerja keras lebih lagi. Kan sebenarnya gini loh teman-teman, saya itu termasuk orang yang malasnya, buat video malas, ngupload malas. Jadi kan akhirnya rezeki pun malas gitu kan. Kita buat lagi, kita buat lebih semangat lagi, kita buat lebih kuat lagi. Kita betul-betul bekerja secara maksimal lagi, maksimalkan potensi kita, maksimalkan apa yang kita bisa, kita jadikan momen ini sebagai momen loncatan kita. Jadi 2021 itu bukan momen dimana kita turun, tapi kita jadikan sebagai momen dimana kita loncat, bahkan mungkin terbang. Pastikan apa yang kita lakukan pada hari ini itu menentukan diri di masa depan. Jadi selama ada kesempatan, selama kita bisa, selama kita mampu, maksimalkan. Jadi alhamdulillahnya bakat WR nih, kemudian tadi disambung dengan telepon nih, kemudian ingat juga cerita Aik dan lain-lain. Bekerja keras lah Kak. Jadi itu saya kan terlalu cenderung sendirian, malas-malas sama semacamnya. Sehingga kita lupa untuk bekerja keras. Sampai kita lupa bahwa kita pernah bekerja. Jadi kalau kita kejar rapi bisa rest mungkin pensiun usia 35, itu mungkin sekali loh. Sekelas beliau, artinya mereka udah nggak berpikir panjang lagi, udah nggak berpikir sekeras ini lagi lah. Jadi kita gunakan, kita maksimalkan apapun yang kita lakukan pada hari ini, itu bisa membuat kita merubah kita masa depan. Produktif, efektif, maksimalkan itu biaya kerja kita, maksimalkan. Jadi kita kurangi nonton video orang, kita kurangi nonton perlu untuk referensi, tapi kita lebih fokus kepada apa yang bisa kita berikan, fokus dengan apa yang bisa kita upload. Oke, thank you. Luar biasa karena hanya pada kamera lah saya bisa curhat. Mungkin ya karena teman-teman beda kebutuhan, beda orientasi, jadi mungkin belum bisa nyaman, tapi segeralah. Oke, terima kasih. Thank you luar biasa teman-teman telah menyaksikan video blurring story saya atau mungkin juga video ngobrol saya. Ya yang memang ngobrolnya ngaco nggak kemana, kita nggak fokus dengan tujuan, tapi alhamdulillah perlahan namun pasti kita maksimalkan, kita berdayakan keluarga sehat. Lupa kita makan obat tadi, jadi kita nggak makan obat ya. Udah sarapan, aduh, benar. Kayak kan kemarin agak sedikit drop ya, pulang dari Jakarta, masuk ke dokter, dikasih obat-obat tertentu harus dihabiskan sehari 3 kali. Jadi belum dimakan. Aduh ya Allah Gusti, ini jeleknya saya, manajemen waktu saya jelek banget ya. Tapi segera kita perbaiki. Kemudian juga kemarin saya ke dokter klinik dokter Yanti di Empang. Ya kan paskes pertama di sana, saya BPJS juga. Kemudian waktu itu memang kemarin itu saya sedikit gangguan di gigi. Dikasih obat anti radang dan semacamnya. Alhamdulillah loh, keren. Alhamdulillah memang cocok. Sekarang menelan sama minum sama gigit juga makan juga nggak terlalu sakit. Tadi pagi lumayan agak sakit, sekarang udah agak mendingan. Tapi juga kita belum minum obatnya. Aduh, luar biasa. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan telah menyaksikan acara yang
Gak tahu, saya bingung juga loh sebenarnya kondisi sekarang itu seperti apa. Cuman yang jelas ya semoga ada hal istimewa yang teman-teman bisa dapatkan. Enggak pun enggak jadi masalah, karena memang karena dalam posisi ini kita betul-betul nggak ada yang bisa saya berikan loh. Jadi mohon maaf sekali, nanti segera setelah ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih. Oh ya, untuk Hedge House saya bilang terima kasih untuk space-nya, untuk tempatnya, ya tempat yang keren sekali teman-teman. Nanti untuk party, semua party 35 orang di semi outdoor ada, di outdoor ada, di atas juga ada meeting room-nya, teman-teman bisa banyak pilihan di sini. Musolanya nyaman, bahasanya nyaman. Di sini kita sekarang ada di posisi di bar, jadi nyaman sekali. Plus juga di sini saya karena mungkin jarang ke kafe-nya, jadi kalau di sini saya mendengar suara aneh-aneh itu. Jadi banyak mesin-mesin pembuat kopi, khususnya espresso mungkin ya. Espresso jadi terlalu kangen lah sebetulnya mah. Jadi di sini diracik dengan kopinya keren loh. Diracik dengan mesin-mesin modern dan kopinya kopi lokal ya teh. Oke, kopinya Arabica, lokal Arabica. Jadi teman-teman nanti bisa banyak pilihan. Terima kasih luar biasa. Tete namanya siapa? Mariam. Sama teh siapa namanya? Elas. Hah? Elas. Jadi terima kasih buat Teh Mariam sama Teh Elas. Hari ini kita ada kesempatan di barnya, kita bisa ngobrol karena cuaca udah mulai agak ini udah nggak hujan, kita langsung pulang, kita langsung upload lagi banyak video yang belum diupload. Kepada untuk Hedge House, terima kasih. Hedge House ya. Oh ya teman-teman, ini bukan Hedge ya, bukan Hedge House tapi Hedge House. Jadi dari bahasa Prancis ya. Rusia. Swedia. Jadi YouTubernya itu PewDiePie. Jadi terima kasih buat Hedge House, buat Teh Mariam, buat Teh Elas, luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin nongki santai-santai silahkan langsung ke Hedge House. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren loh. Kita itu sekarang jam 1 ya. Oke. Ada telepon. Kenal ke Pak Tata. Ini buat Teni loh. Buat Teni WA. Kenal ke Pak Tata, terus ada di mana seorang Pak Tata? Alhamdulillah saya tak. Jadi ternyata Pak Tata itu orang terkenal loh. Nah tadi kita kenalan, kita udah foto, alhamdulillah. Jadi Tenung terima kasih telah mempertemukan. Sebenarnya Teh Poni itu juga member cash loh. Member cash. Di grup sekontak ternyata. Keren. Udah ya tutup, udah habis waktu.